Sahabat Berita Desa, pemerintah Kecamatan Air Napal memfasilitasi sosialisasi pembagian kebun plasma PT BRS pada Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Air Napal ini dihadiri oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, BPN, PT BRS, Camat Air Napal Amir Mahmud SE, Kapolsek Air Besi Ibtu Deni Mashuri SH beserta anggota, Babinsa, Kepala Desa dan warga calon penerima plasma. Dalam acara sosialisasi ini dibahas tentang program plasma beserta sistem pembagiannya. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Kita desa, jangan lupa subscribe. Yang depan ini semuanya yang orang kompeten ini orang dari perkebunan, yang itu dari Badan Pertanahan mungkin berkaitan sertifikat, yang itu yang PT BRS, yang kami ini hanya ya untuk mendukung program-program ini. Ya, nah untuk itu ya saya mengharap ya, saya mengharap supaya acara kita pada hari ini ya dapat berjalan baik, lancar, tidak ada kendala. Ya, itu harapan saya. Karena mengapa saya menyampaikan itu ya, keinginan kita berkumpul ini ya, tujuan kita baik. Itu aja. Tujuan kita baik, tidakkah mungkin kita bermasalah ini ya, tidak ada tujuan. Pasti kita bermasalah ini, sosialisasi ini tujuan kita baik. Cuman ya, ada nanti kira seumpama ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan dari peserta. Ada yang kira yang nak perlu ditanya. Harapan kami sesuai dengan hasil dari sidang mediasi di Pengadilan Harga Makmur. Hasil sidang mediasi bahwa sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama Makmur, maka diminta dari penggugat artinya melalui pengacara Bapak Ibu, untuk melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Nah, oleh pengadilan maka diminta kepada tergugat 1 PT BRS, tergugat 2 Pemda Bengkulu Utara, tergugat 3 Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyampaikan sosialisasi kepada peserta penerima. Dari kita garis bawahi ya Bapak Ibu ya, peserta penerima. Nah, peserta penerima itu untuk Kecamatan Air Napal ada 85 KK. Ya, 85 KK berdasarkan data kemudian terletak di 7 desa. Ya, 7 desa. Masing-masing desa itu bervariasi anggotanya, sehingga totalnya ada 85 orang. Maka harapan kami hari ini yang 85 kakak ini hadir semua di ruangan ini, supaya apa yang diamanatkan oleh Pengadilan Agama Makmur ini dapat didengar, dapat dicermati, kemudian dapat disimpulkan menerima atau tidak. Begitu Bapak Ibu bersepakat menerima, maka akan dijadwalkan oleh PT BRS bersama pemerintah daerah untuk melaksanakan pembagiannya setelah putusnya pengadilan di agama. Sebenarnya plasma ini kemudian yang kedua teknis bagi hasilnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa program plasma ini adalah syarat pembaharuan HGU sebelumnya, yaitu HGU nomor 7. Oleh karena kebetulan di 2018 telah habis masa berlaku, tetapi PT BRS dengan begitu banyak gangguan kemarin, gangguan dari pihak luar, artinya kita sampai detik ini bisa berkumpul di sini bahwa kami memegang teguh komitmen BRS untuk merealisasikan plasma ini.
Nah, sebenarnya plasma ini adalah kebun masyarakat yang dibangun oleh perusahaan, yang kemudian nanti nilai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berapa untuk menjadikan sebuah kebun 1 hektar. Nah, itulah yang menjadi cicilan bagi hasil, misalnya 1 ton hasilnya, nah dicicillah berapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Tetapi itu kita tunggu, tidak ada kebun yang dari masyarakat. Tetapi oleh karena PT BRS berkomitmen ingin berkelanjutan, melanjutkan usaha di wilayah Air Napal dan Tanjung Agung Balik, maka kita mengalah. Yang penting juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita memberikan HGU 20%. Sebenarnya kalau kita hitung itu lebih sekitar 22%. Oleh karena ada 118 KK yang kita peroleh dari Dinas Sosial kemarin, yang kemudian diwajibkan harus kita serahkan seluruhnya oleh Pak Bupati, maka kami bagi rata. Bagi rata ini kalau 114 hektar tadi saya sampaikan bahwa HGU kita yang sisa sekarang itu 592 hektar. Tetapi kita keluarkan lagi menjadi plasma 20%, itu artinya ada 114 hektar yang menjadi plasma untuk Bapak Ibu panen, untuk perawatan, pemupukan, pengangkutan. Ya, kalau ada langsir tentunya ada tambah biaya. Nah, berapa nominal yang Bapak Ibu terima per bulan itu tidak bisa kita pastikan rata, karena berbeda harga, berbeda hasil kan gitu Bu. Kalau misalnya 3.000 artinya banyak, kalau 1.000 artinya dikit. Nah, berapa kilogram juga menentukan. Nah, oleh karena Bapak Ibu mungkin tahu fisik kebun BRS itu kurang maksimal lah. Mungkin dulunya seperti apa, kurang perawatan, tetapi ini kalau dalam perawatan mungkin ya kita upayakan yang terbaik supaya Bapak Ibu setiap bulannya bisa terbantu ekonominya. Nah, sisa umur tanaman tersebut produktifnya kalau kami hitung, tanaman kelapa sawit itu adalah 25 tahun. Tetapi tanaman ini sudah 14 tahun. Artinya ada sisa 10 tahun lagi masa produktifnya untuk Bapak Ibu nikmati. Nah, untuk oleh karena ada tadi biaya yang kami keluarkan, ya ringnya itu kami tidak jadikan 75 juta, karena lahan itu kan 0,9, artinya tidak sampai 1 hektar. Kita potong lagi ada jalan di situ, artinya 0,7. Jadi paling ya sekitar 40 sampai 50 juta jatuhnya menjadi beban yang menjadi cicilan. Tetapi cicilan ini bukan menjadi hutang, artinya dari hasil panen itulah nanti dipotong untuk itu, ditambah dengan biaya perawatan, biaya panen. Nah, sisanya bersih yang Ibu terima setiap bulan. Nah, mudah-mudahan kalau angkanya tadi kita tidak bisa sebutkan, kalau kasarnya misalnya saya buat simulasinya, katakanlah 350 kilo, ya 350 kilo dengan harga sekarang itu 2.400, artinya 350 kilo kali 2.400 itu ada 840.000 satu bulan kalau panen kan. Nah, di sini ada pajak, nanti biaya-biaya ini kita tampilkan setiap bulan, akhir bulan mau pembagian. Artinya ada koperasi ya lebih bagus juga pengurus koperasinya dari Bapak Ibu juga. Kalau dari perusahaan seperti biasa nanti takutnya tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya. Nah, cukup perusahaan dan tentunya yang menaungi juga dari pemerintah diwakili oleh Dinas Perkebunan. Kami tidak bisa menentukan sesuka kami. Oh, harus begini Pak, nggak bisa. Harus begini biayanya, harus ini. Ada aturan regulasi yang kami patuhi. Nah, kalau tadi kembali kepada contoh 350 kilo artinya ada 840.000. Nah, tadi saya katakan nilai kredit investasi ini artinya Bapak Ibu menerima sebuah kebun yang kami keluarkan biaya dengan 40 juta. Nah, supaya tidak terbebani oleh Bapak Ibu mencicil ini, kami panjangkan tenornya menjadi 10 tahun supaya ringan. Artinya 40 juta dibagi 120 bulan ada 333.300. Kembali tadi kepada produksi yang 350 ton kali 2.400 ada 840.000.
Saya tidak ada yang fokus bisa kita tampilkan sebenarnya. Tapi nanti ini lebih detail lagi pada saat pembagian akhir. Ya, kita sama-sama berdoa semoga tidak berkelanjutan lagi masalah sidang pengadilan, dan karena itu sangat mengganggu waktu dan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ibu bisa menyampaikan nanti kepada penggugat bahwa BRS berkomitmen untuk membagikan ini segera. Nah, kembali tadi ke uang tadi. Ke uang tadi 350 kilo kali 2.440, ada biaya 333.300. Ini biaya pokok. Nanti kami perkecilkan bagaimana ini menjadi 70%. Artinya kalau 350 kilo tadi itu persisnya 170.000. Itu contoh 350, siapa tahu 500, tentu lebih banyak lagi. Siapa tahu harga naik 2.800, tentu akan naik lagi. Nah, itu contohnya. Untuk pembagian nanti kami melakukan mudah-mudahan terkejar di bulan Mei, dan kami berharap tanggal 2 sidang terakhir ini adalah sidang mediasi damai, tidak berkepanjangan lagi. Saat di PT BRS, saya yang mendampingi. Saat itu saya sarankan kepada pihak pendemo, silahkan kalau memang terkait ada perbuatan melawan hukum, silahkan ke pengadilan. Tidak usah kita ribut terus di sini tanpa ada kepastian hukumnya, tanpa ada selesainya. Aku tidak mukadimahnya langsung tadi. Aku ngikut biar cepat. Jadi setelah itu digugatlah PT BRS di pengadilan, termasuk terkait dengan permasalahan plasma. Jadi dari plasma itu dari pengadilan memerintahkan pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Perkebunan, BPN dan pihak tergugat lainnya yaitu PT BRS untuk sosialisasi mengenai plasma. Teknisnya tadi sudah disampaikan. Minta paham. Ya, kalau tidak paham mungkin tanya dengan Kades. Balik ke Kades lagi, Pak. Minta paham, tolong disimak nih ya. Tujuannya itu. Setelah itu saya, Pak Camat, Pak Dan Ramil selaku pemangku kekuasaan di kecamatan ini, kami daknyo air napal ini aman, damai. Ya, itu saja. Jadi selama proses kami selalu berada di tengah. Jadi tolong kegiatan sosialisasi ini tujuannya baik, disimak, jadi tidak salah paham. Aja ke pokok masalah, ada beberapa hal yang saya simak tadi. Yang pertama, saya mohon dari pihak unsur pemerintahan dari Kabupaten kita Bengkulu Utara, kami masyarakat ini, khususnya saya selaku kepala desa, di instansi yang paling bawah, jadi menghadapi masyarakat banyak, jadi banyak problemanya. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dari Kabupaten, baik dari unsur Tripika, ini yang pertama, kami masyarakat ini mau kepastian. Bukan aturan-aturan yang kami mau ini kepastian dari masyarakat. Karena kami ini orang awam, tidak tahu apa itu aturan-aturan kayak dia. Pasti ada kepastian dari pihak kabupaten maupun pihak dari PT BRS dan unsur-unsur yang terkait. Itu yang kami mau. Jadi tidak lagi terjadi konflik-konflik di bawah, masalah-masalah di bawah, karena masyarakat ini tidak semuanya tahu dengan aturan-aturan. Jadi mohon nanti diselesaikan dengan baik dari pihak kabupaten.